Kawasan pesisir Jakarta nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Beberapa waktu lalu, kawasan seperti Muara Angke, Pelabuhan Sunda Kelapa, Ancol, Kapuk Muara, dan kawasan lainnya dilanda banjir rob yang disebabkan naiknya permukaan air laut ke daratan. Turunnya permukaan tanah di Jakarta yang terus terjadi menyebabkan semakin luasnya area banjir di kota ini. Diperkirakan penurunan muka tanah di Jakarta berkisar antara 15–17 cm di setiap tahunnya. Hal ini disebabkan pengambilan air tanah secara berlebihan yang menyebabkan tanah menjadi amblas. Akibat ruang yang awalnya ditempati oleh air tanah menjadi kosong, sehingga menyebabkan muka tanah semakin menurun. Jadi jangan heran ya, kalau hujan sebentar pun beberapa kawasan di Jakarta gampang terkena banjir. Jadi ingat ya yang dulu Mimin bilang, Jakarta tuh ibarat kolam raksasa yang siap dibanjiri kapan saja. Bisa dari banjir kiriman dari hulu, ataupun dari banjir rob. Meski pemerintah kian gencar bakal membangun dinding beton raksasa bernama Giant Seawall, namun nampaknya ini tidak akan bertahan lama. Lantas, kalau sudah begini siapa yang harus disalahkan? Dan, yang paling penting dalam isi video ini adalah apa penyebab utama yang membuat Jakarta sering kebanjiran dan nyaris tenggelam? Jakarta pada masa kolonial Belanda dikenal dengan sebutan Batavia. Sebagian besar daerah Batavia masih berupa rawa dan hutan liar, sehingga sering tergenang banjir dari air beberapa sungai, terutama Kali Ciliwung yang meluap saat hujan deras. Banjir Jakarta pada tahun 1621 merupakan banjir pertama di era kekuasaan VOC di Nusantara, tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieter Soeharto. Pada masa itu, jumlah penduduk Jakarta masih berjumlah sekitar 27.086 sampai 30.000 orang. Coba bayangkan saja, dengan penduduk Jakarta di tahun 2024 yang mencapai 11 juta lebih dengan luas yang tidak bertambah. Dengan jumlah penduduk yang besar, masyarakat Jakarta pada umumnya masih bergantung pada air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Akibatnya, lapisan tanah di bawah permukaan menyusut secara signifikan dan menyebabkan penurunan muka tanah. Belum lagi pembangunan infrastruktur yang pesat di Jakarta, menyebabkan beban berat pada tanah, pembangunan gedung-gedung tinggi, dan jalan raya juga semakin memperparah penurunan muka tanah. Menurut data World Economic Forum WEF tahun 2024, permukaan tanah di Jakarta turun rata-rata 17 cm setiap tahunnya. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota besar di dunia yang paling rentan tenggelam. Dan dapat disimpulkan, kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan konsumsi air tanah yang tinggi pula dan diperparah dengan pesatnya pembangunan. Pemanasan global dan perubahan iklim yang parah saat ini menyebabkan es di kutub mencair. Hal ini menyebabkan naiknya permukaan air laut di perairan dunia. Kondisi ini semakin memperparah ancaman bagi kota-kota pesisir seperti Jakarta, Lagos di Nigeria, Houston di Texas, Rotterdam di Belanda, dan tentunya masih banyak lagi. Kalau menurut kamu nih, solusi apa yang tepat untuk menangani masalah yang terjadi saat ini di kota Jakarta, yang permukaan tanahnya setiap tahun terus menurun? Apa kita mesti mengurangi penduduk terutama di pesisir Jakarta dengan cara transmigrasi keluar pulau, atau dengan pembangunan Giant Seawall dan penghentian penggunaan air tanah? Dan apakah hal ini dapat teratasi? Yuk berikan jawabanmu di kolom komentar. Dapatkan video terbaru dan terkini dari channel ini. Like, subscribe, dan dukung kami untuk maju dan berkembang.